Shalom, selamat malam Bapak-Bapak yang Tuhan kasihi. Malam hari ini kita kembali berjumpa untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Dan malam hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk kembali merenungkan kesaksian firman Tuhan yang disampaikan dalam kesaksian kitab Amsal. Namun sebelumnya, bersama-sama mari kita berdoa memohon pimpinan dan penyertaan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih kami naikkan kepadamu sepanjang perjalanan hidup kami dari pagi hingga malam hari ini. Tuhan menyertai dan memberkati. Dan sebelum kami beristirahat membaringkan tubuh lelah kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Dan kiranya Engkau menjadikan firman itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Termasuk juga kiranya firman itu dapat menerangi langkah setiap orang di mana kami berjumpa dengan mereka. Berkata-katalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Amsal pasal 13 ayat yang ke-9 saya ingin sampaikan untuk kita sekalian di malam hari ini. Firman Tuhan dalam Amsal 13 ayat 9 berkata, "Terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam." Demikianlah firman Tuhan yang menyapa kita malam ini. Berbahagia kita yang mendengarkan, memelihara serta melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak-bapak yang Tuhan kasihi, setiap hal yang kita buat dalam perjalanan hidup ini tentu saja ingin dapat itu bukan hanya tetapi agar itu juga dapat dirasakan dan dinikmati oleh orang lain. Pekerjaan yang kita lakukan sepanjang hari ini, karya yang kita renda sepanjang hari ini, buah tangan yang kita rajut di hari ini, kita tidak ingin bahwa itu menjadi kesia-siaan. Tapi kita ingin bahwa semua yang kita rajut, yang kita renda, yang menjadi karya kita di sepanjang hari ini, itu bisa berarti bagi orang lain. Saya mau katakan, apa yang kita lakukan dan kita perbuat di sepanjang hari ini, baik itu karya, baik itu adalah hal-hal yang kita wujudkan lewat perkataan, lewat sikap dan perilaku kita, saya gambarkan itu sebagai sebuah terang. Nah, jika kita melakukan hal-hal yang baik dalam perjalanan hidup ini, maka itu akan menjadi terang yang bercahaya di depan banyak orang. Jika karya kita hari ini adalah karya yang pada akhirnya dapat dinikmati orang banyak, dapat dirasakan oleh orang banyak, dapat kemudian orang banyak belajar dari apa yang kita buat itu, maka itu berarti menjadi terang bagi mereka. Karena itu, saya mau mengatakan, terang bukan sekedar sebuah pelita yang menyala. Terang bukan sekedar sebuah lilin yang dinyalakan. Terang bukan sekedar sebuah bola lampu yang berbija, tapi terang adalah sebuah karya yang nyata, yang konkret di tengah-tengah kehidupan. Dan karya itu dapat dinikmati oleh banyak orang. Orang akan mengingat karya itu, orang akan berbuat sesuatu dari karya yang kita buat itu. Bukan sekedar orang hanya melihat lalu kemudian melupakannya. Karya kita akan menjadi terang buat orang lain ketika orang lain melihatnya, lalu kemudian ia menghidupi apa yang kita buat itu, bahkan mencoba belajar untuk kemudian mengikuti jejak yang kita buat itu. Akhir-akhir ini, bapak-bapak, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita sering kali mendengar dua istilah yang cukup populer, followers dan trendsetters. Followers, ketika kita mengupload sesuatu, video misalkan, kita ingin ada view yang banyak. Ketika kita mengupload sesuatu di Twitter, kita ingin ada follower yang cukup banyak. Nah, untuk bisa mendatangkan followers dan viewers yang cukup banyak di tengah-tengah kehidupan kita, maka tentu saja harus ada karya yang dibuat. Harus ada sesuatu yang konkret, yang nyata, yang orang bisa rasakan, orang bisa lihat, orang bisa nikmati. Kalau orang tidak bisa melihat, orang tidak bisa merasakan, orang lain tidak bisa menikmati sesuatu dari kita, bagaimana mereka akan jadi followers kita?
Bagaimana mereka akan menjadi viewers dari apa yang kita buat? Oleh karena itu, benar apa kata penulis kitab Amsal, terang orang benar bercahaya gemilang. Artinya, sebagai orang percaya, sebagai orang yang mengimani Kristus adalah Tuhan, maka tentu saja kita harus menjadi terang yang bercahaya. Harus menjadi terang yang memancarkan cahaya gemilang buat orang lain. Dan ketika kita harus memancarkan terang yang gemilang buat orang lain, maka itu dimulai dengan karya, dimulai dengan tindakan, dimulai dengan perbuatan yang konkret, dimulai dengan aktivitas yang justru mendatangkan manfaat buat orang lain. Jika aktivitas kita tidak mendatangkan kesukacitaan buat orang lain, bagaimana orang lain mau jadi followers kita? Jika aktivitas kita tidak membuat orang lain merasa gembira, merasa suka, bagaimana orang lain akan mengikuti kita? Oleh karena itu, apa yang disampaikan penulis kitab Amsal pada kesempatan malam hari ini ingin mengajak kita secara sederhana. Sudahkah kita memainkan peran dengan benar dalam hidup kita, supaya kemudian terang kita betul-betul dapat dirasakan orang lain? Perbuatan kita, kata-kata kita akan menjadi terang bagi hidup kita dan bagi sesama kita. Karena itu, ketika kita berdoa, kita juga memohon kepada Tuhan. Khususnya ketika kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu menjadi terang bagi kaki kita dan suluh bagi jalan kita. Maka ketika firman itu sudah menerangi kita, apakah kita mau mengikuti terang yang datang dari Kristus itu? Bahkan Kristus sendiri yang adalah terang itu, sudahkah kita mengikutinya? Supaya dengan kita mengikuti terang yang sejati itu, kita belajar dari keteladanan terang itu sendiri. Kita mengimani terang itu, lalu kemudian mencontoh apa yang telah dibuat terang itu di tengah hidupnya, di tengah karya dan pelayanannya. Sehingga ada banyak orang kemudian datang berbondong-bondong menjadi followers kita, oleh karena dia menikmati terang yang kita pancarkan. Karena itu, bapak-bapak dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, malam hari ini saya ingin mengajak kita, setelah kurang lebih hampir 3 bulan, April 1 bulan, Mei 1 bulan, Maret 1 minggu, Juni sudah mau 1 minggu, hampir 3 bulan kita tidak beribadah bersama-sama di gereja. Kita tidak melakukan aktivitas peribadatan di gedung gereja. Sudahkah terang kita tetap menyala? Sudahkah terang kita tetap bercahaya gemilang di depan semua orang? Atau justru terang kita menjadi redup oleh karena tak ada perjumpaan di gedung gereja? Hemat saya, tak ada perjumpaan di gedung gereja bukan berarti terang kita menjadi redup. Tak ada perjumpaan di gedung gereja bukan berarti cahaya ilahi yang hadir di tengah-tengah hidup kita menjadi sirna dan padam seketika. Tapi justru kita harus semakin memancarkan itu dari waktu ke waktu, supaya dengan demikian terang itu semakin bercahaya gemilang dan banyak orang percaya dan mengenal Dia. Wujudkanlah terang itu dalam segenap aktivitas, dalam seluruh segi kehidupan, dalam setiap relasi dimanapun kita berada. Karena Allah menyertai kita untuk menjadi terang bagi sesama. Amin.